Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah dari kelas 07 TPLE 005 dengan nomor induk mahasiswa 18 10 11 450 634. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas pertemuan 11 Manajemen Proyek Informatika dengan judul Kegiatan Proyek Pengembangan Aplikasi Smart Graduate untuk SMK. Di sini ada alur kegiatannya. Yang pertama itu ada tabel uraian kegiatan dan lama waktu pengerjaannya. Untuk yang kedua, itu ada diagram CPM beserta perhitungan maju dan mundur. Yang ketiga, itu ada lintasan kritis dari kegiatan dengan metode CPM. Yang keempat, itu ada Gantt chart, sumber daya manusia, dan rencana anggaran biaya. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas C di total float nomor 2 dan nomor 4. Di sini ada angka 19 dikurangin 7 dikurangin 12. Hasilnya 0. Untuk selanjutnya di sini di aktivitas D nomor 3 dan nomor 5. Aktivitas C aktivitas D nomor 3 dan nomor 5 yaitu 45 dikurangin 9 kurangin 36, hasilnya yaitu 0. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas E di total float nomor 4 dan nomor 5. Aktivitas E nomor 4 dan nomor 5 yaitu 45 dikurangi 19 dikurangin 7, itu hasilnya 19. Untuk selanjutnya di aktivitas F dengan total float nomor 3 dan 6. Ini F nomor 3 dan nomor 6 yaitu 48 dikurangin 5 dikurangi 9, totalnya yaitu 34. Yang selanjutnya yaitu aktivitas G dengan nomor 5 dan nomor 6. Aktivitas G nomor 5 dan nomor 6 yaitu 48 dikurangi 45 dikurangi 3 hasilnya 0. Di sini saya beri warna merah untuk menandakan ini adalah lintasan kritisnya. Jadi lintasan kritis yang menandakannya itu adalah hasilnya 0. Jika dikurangin semuanya itu hasilnya 0. Jadi lintasan kritisnya dengan kegiatan ini yaitu A, aktivitas B, aktivitas C, aktivitas D, dan aktivitas G. Untuk aktivitas E dan F ini tidak kritis. Jadi jika ingin melakukan proyek yaitu harus mendahulukan lintasan kritis tersebut yaitu A, B, C, D, dan G. Jadi itu dulu yang harus dikerjakan, baru bisa mengerjakan aktivitas E dan aktivitas F seperti itu. Untuk selanjutnya di sini karena kita tadi sudah membuat total float dan gambar yang seperti tadi, saya mohon maaf kembali, saya menggunakan tulis tangan dengan gambar sendiri. Mohon maaf kalau gambarnya tidak bagus untuk dinilai atau dilihat ya. Tapi menurut saya dengan menulis sendiri
itu bisa mudah difahami menurut saya. Jadi saya lebih baik untuk ditulis tangan supaya saya bisa dengan mudah memahaminya. Di sini, kenapa saya merah-merahin, dan di sini ada jalur kritisnya. Gitu. Jadi kayak seperti tadi kan kita sudah menghitungnya. Jadi setelah menghitung itu, kenapa di sini kan ada A, B, C, D, dan G. Itu adalah lintasan jalur kritis dari start ke finish. Nah, untuk jalur yang tidak kritis yaitu jalur F dan jalur E. Ini bisa dikerjakan setelah dikerjakannya jalur kritis tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah Gantt chart. Gantt chart dengan pengembangan sistem aplikasi Smart Graduate untuk sekolah menengah kejuruan ini, kita mempunyai durasi selama 66 hari. Kita punya durasi selama 66 hari, dimulai dari tanggal 1 Mei sampai 28 Juli. Yang pertama yaitu analisis membuat user system recruitment itu selama 7 hari. Durasinya, dan dimulai dari tanggal 1 yang tadi telah ditentukan dimulainya sampai tanggal 9 itu 7 hari. Nah, untuk tasnya, anak tasnya ini yaitu menentukan metode aplikasi. Yang pertama selama 4 hari dari tanggal 1 tadi itu sampai tanggal 4 Mei. Yang kedua yaitu membuat jadwal pembuatan aplikasi dengan durasi selama 3 hari untuk dari tanggal 5 Mei 2022 sampai 9 Mei 2022. Untuk yang kedua yaitu identifikasi fungsi dan tujuan sistem, itu selama 2 hari. Yang pertama, mengkonfirmasi kelayakan aplikasi, itu selama 1 hari saja. Untuk konfirmasi kelayakan aplikasi, saya rasa cukup untuk 1 hari, dari pagi sampai sore ya, jadi jam kantor. Itu cukup selama 1 hari hanya untuk mengkonfirmasi kelayakan aplikasi-aplikasi tersebut sudah layak atau belum untuk digunakan. Gitu. Yang kedua yaitu menentukan software pendukung yang dibutuhkan. Itu juga sama, hanya cukup kita bisa membutuhkan waktu 1 hari, itu cukup menurut saya, dari tanggal 11 ya, selama 1 hari penuh. Lalu yang ketiga yaitu desain aplikasi. Desain aplikasi membutuhkan waktu kurang lebih 12 hari, dimulai dari tanggal 12 Mei 2022 sampai 26 Mei 2022. Terus yang untuk tas anak tasnya itu di sini ada desain umum. Kita mendesain cukup untuk 4 hari karena mendesain itu ya cukup mudah, cukup rumit juga gitu untuk mendesainnya, dan desain khusus juga 5 hari. Kita bagi 2, ada desain umum dan khusus. Khusus ini yang paling utamanya yang akan kita buat nanti. Untuk desain tampilannya untuk umum mungkin standar, cuman tidak terlalu dominan ya gitu. Jadi untuk desain umumnya kita mulai dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 16 Mei. Dan untuk desain khususnya kita mulai dari 15 Mei sampai 19 Mei 2022. Yang ketiga yaitu pengembangan program dan prosedur. Untuk pengembangan program dan prosedurnya kita siapkan selama 3 hari durasinya, yaitu dimulai tanggal 24 Mei sampai 26 Mei. Untuk pengembangan ini kita membutuhkan waktu 3 hari supaya
bisa lebih mengeksplor kembali program tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan gitu. Seperti itu. Yang keempat yaitu programming. Nah, di sini adalah programming adalah kunci utama kita untuk pengembangan sistem ini, karena dengan programming adalah awal berjalannya sebuah program yang akan kita buat. Jadi, programming ini kita membutuhkan waktu selama 30 hari atau sekitar 1 bulan. Dimulai dari 27 Mei sampai 7 Juli. Untuk yang pertama, kita hanya dua kegiatan dari programming itu. Jadi yang pertama itu membuat program aplikasi. Membuat program aplikasi kami rasa cukup untuk durasi 15 hari karena di sini kita sudah menggunakan program yang lebih dari satu programmer, jadi bisa kita maksimalkan dengan waktu yang 15 hari tersebut untuk pembuatan program aplikasi dan pembuatan data program. Jadi kita bagi dua selama 30 hari tersebut. Untuk pembuatan program aplikasi dimulai tanggal 27 Mei 2022 sampai 16 Juni 2022. Yang pembuatan data programnya di sini kita mulai dari tanggal 17 Juni sampai 7 Juli 2022. Seperti itu. Lanjut, yang kelima yaitu adalah uji coba aplikasi. Di sini uji coba aplikasi kita cukup membutuhkan waktu sekitar 7 hari atau 1 minggu, dimulai dari tanggal 8 Juli 2022 sampai 18 Juli 2022. Yang pertama yaitu adalah testing dan evaluasi aplikasi. Kita cukup membutuhkan 3 hari untuk durasinya untuk mengetes aplikasi tersebut, apakah sudah bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Itu perlu adanya uji coba aplikasi sebelum showing untuk aplikasi tersebut. Jadi kita pentingnya juga walaupun kita mengajar waktu 7 hari itu kami rasa cukup untuk uji coba aplikasi ini kita maksimalkan. Yang pertama yaitu testing dan evaluasi aplikasi. Dimulai dari tanggal 8 Juli 2022 sampai 12 Juli 2022. Yang kedua yaitu testing dan evaluasi sistem. Itu cukup waktu 4 hari dari tanggal 13 Juli 2022 sampai 18 Juli 2022. Nah, yang keenam adalah instalasi program. Dalam instalasi program ini setelah uji coba aplikasi tadi sudah selesai dan kami rasa cukup untuk dan aplikasi tersebut mampu untuk bisa showing dan bisa digunakan oleh para mahasiswa, para siswa. Jadi di instalasi program ini kita menggunakan yaitu instalasi pemasangan hardware, instalasi dan pemasangan software, dan yang terakhir yaitu instalasi pemasangan networking. Kita cukup menggunakan waktu dengan durasi 5 hari. Dimulai dari pemasangan hardware, dimulai dari tanggal 19 Juli sampai 20 Juli 2022. Terus lanjut untuk pemasangan softwarenya cukup 1 hari saja cukup. Dimulai tanggal 21 dalam 1 hari saja. Langsung lanjut setelah itu pemasangan networking cukup waktu 2 hari untuk pemasangannya dari tanggal 23 Juli sampai 25 Juli. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan dan dokumentasinya.
Di sini ada evaluasi laporan akhir. Kita membuat laporan dokumentasi ini cukup untuk menggunakan waktu 3 hari. Jadi setelah melakukan semua kegiatan, terakhir kita membuat laporan evaluasi akhir. Kita menggunakan waktu 2 hari dari tanggal 26 Juli sampai 27 Juli. Seperti itu, karena saya rasa dengan evaluasi laporan akhir kan yang mengerjakan yaitu tim administrasi, saya rasa bisa terkejar untuk membuat laporannya, karena tim administrasi lebih dari satu, jadi kita bisa sesuaikan dengan waktu 2 hari tersebut. Selanjutnya yaitu untuk dokumentasi, kita cukup menggunakan waktu 1 hari untuk penyusunan dokumentasi yang dari kegiatan yang kita laksanakan sebelumnya, seperti itu, dimulai dari tanggal 28. Jadi terakhir kita untuk kegiatan tersebut berakhir di tanggal 28 Juli 2022, seperti itu. Lanjut, di sini ada resort-nya. Di sini ada project manager, sistem analis, sistem administrasi, programmer. Lanjut di sistem administrasi, technical engineer, networking engineer. Di sini sudah tersusun rapi untuk chart-nya. Dan terima kasih untuk saya telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan proyek untuk pengembangan Smart Graduate ini. Terima kasih kembali untuk dosen manajemen proyek informatika, Ibu Diana, telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan untuk proyek yang saya buat ini. Terima kasih juga ilmu yang telah Ibu berikan selama 1 modul kemarin itu. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami, para siswa kelas 7 TPLE 005. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.